Shalom NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang ya bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih dari Renungan Revive. Temanya penting banget, memiliki doa yang benar. Kita bakal lihat panduannya dari Matius pasal 6 ayat 5-15, terus ada juga dari Yakobus pasal 4 ayat 3. Tujuannya apa? Ya, biar kita makin paham inti doa yang sejati itu gimana, dan supaya nggak jatuh ke kekeliruan umum pas berdoa. Sesuai yang dibahas Revive hari inilah. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Yuk, langsung aja ya. Di Matius 6 itu kan Yesus negur cukup keras ya soal cara berdoa yang salah. Ada dua hal nih yang disorot. Pertama, jangan kayak orang munafik yang sengaja berdoa di depan umum biar kelihatan wah gitu, rohani banget. Iya, pamer kesalehan gitu ya. Nah, terus yang kedua, jangan bertele-tele. Kayak mikir kalau ngomong panjang lebar banyak kata, otomatis Tuhan dengar gitu. Seolah-olah Tuhan itu perlu diyakinkan dengan kata-kata kita yang banyak ya. Betul. Nah, Renungan Revive ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Masalah motivasi doa yang keliru ini tuh bukan cuma cerita zaman dulu. Masih relevan banget ya sampai sekarang. Iya, Revive bilang gitu. Kadang kita nggak sadar, doa kita panjang lebar itu bukan karena mau intim sama Tuhan, tapi mungkin karena, gimana ya, rasa nggak aman atau salah paham soal Bapa kita di surga. Betul sekali, dan yang menarik di sini adalah bagaimana Revive ini ngangkat doa jadi lebih dari sekedar minta-minta atau ya rutinitas aja. Istilah nafas kehidupan orang percaya yang dipakai Revive itu, wah, dalam banget maknanya. Revive menggambarkannya gini. Tanpa doa yang benar, yang artinya ada hubungan hidup sama Tuhan, hal-hal lain kayak pelayanan, baca firman, bahkan perbuatan baik kita, itu bisa jadi kayak kehilangan tenaga gitu. Kayak badan tanpa oksigen. Oh, jadi kayak fondasinya gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Fokusnya jadi geser. Doa sejati itu intinya bangun hubungan yang dekat, dengerin suara Tuhan, bertumbuh rohani. Bukan cuma soal daftar keinginan kita dikabulkan. Nah, ngomongin soal keinginan, ini nyambung banget ke peringatan di Yakobus 4 ayat 3. Itu juga disorot banget di Revive. Ayatnya kan bilang, kita minta tapi kok nggak terima. Kenapa? Karena mintanya dengan motivasi yang salah, buat muasin hawa nafsu kita sendiri. Wah, itu teguran keras ya. Keras. Dan Revive ngajak kita jujur nih lewat refleksi. Coba deh kita lihat doa-doa kita. Kalau dibedah nih, isinya banyakan mana? Aku mau ini, aku butuh itu. Atau jangan-jangan ada selipan pengen pamer berkat atau saingan sama orang lain. Contohnya juga bagus ya di Revive soal minta mobil baru itu. Iya. Itu murni butuh atau ada sedikit wah biar kelihatan lebih sukses nih dari tetangga. Refleksi yang, nusuk tapi penting banget ya. Tapi untungnya Yesus nggak cuma kritik ya. Dia kasih solusi, kasih model. Doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-13 itu bukan cuma buat dihafal loh. Itu cetak biru doa yang benar. Revive ngupas strukturnya oke banget. Gimana tuh strukturnya? Coba perhatikan urutannya deh. Mulainya dari mana? Pengagungan dulu kan? Muliain nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Terus fokusnya ke agenda Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, baru setelah itu kita masuk ke permohonan pribadi. Oh, jadi ada urutannya ya? Nggak langsung minta? Betul, minta kebutuhan pokok, berikanlah kami makanan secukupnya, minta ampun dosa, minta perlindungan dari yang jahat. Ini nyambung banget sama ayat hafalan kita Matius 6 ayat 8, yang Revive garis bawahi, Bapa udah tahu apa yang kita perluin sebelum kita minta. Jadi doa itu intinya bukan ngasih tahu Tuhan info baru, tapi nyamanin hati kita sama hatinya. Ah, itu dia. Jadi bukan ngedikte Tuhan ya? Justru sebaliknya. Revive bilang, kalau kita paham ini, harusnya kita jadi lebih tenang, nggak cemas pas berdoa. Tepat sekali. Jadi benar ya, ada pergeseran cara pandang yang fundamental banget yang diajarin Yesus dan ditegaskan lagi sama Revive. Dari yang tadinya mungkin fokusnya cuma minta, nuntut, sekarang jadi mencari kehendaknya, berserah penuh sama hikmat dan waktu Tuhan. Penyerahan diri itu kuncinya ya. Iya. Pesan utama dari Revive hari ini tuh benar-benar ajakan buat lihat ke dalam diri. Ayo periksa lagi deh, jantung doa kita itu gimana? Masih egois, penuh ambisi pribadi, atau udah mulai bergeser jadi doa yang lahir dari penyembahan, dari kangen sama kehendak Allah, dan percaya penuh sama karakter Bapa? Itu pertanyaannya ya.
Banget. Revive malah kasih saran praktis. Coba deh mulai tiap doa itu jangan langsung sodorin daftar permintaan. Tapi awali dulu dengan syukur, puji Tuhan untuk siapa dia. Itu bisa mengubah fokus banget katanya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda NDC Peoples? Intinya gini, doa yang benar itu soal hubungan, soal nyambungin hati sama Tuhan. Bukan soal seberapa keren kata-kata kita kedengarannya. Bukan soal dilihat orang lain. Dan jelas, bukan sekadar transaksi minta-minta. Betul, ini tentang mendekat sama Bapa yang udah kenal kita luar dalam dan tahu persis apa yang kita butuhin, bahkan mungkin lebih tahu dari kita sendiri. Dan pemahaman ini memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda renungkan secara pribadi. Setelah kita bahas ini semua, gimana caranya Anda bisa secara nyata ya, langkah demi langkah gitu, mulai bangun kehidupan doa yang lebih fokus ke pengenalan kehendak Tuhan, lebih ke penyerahan diri, bukan lagi didominasi sama keinginan-keinginan pribadi melulu. Mungkin apa ya, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini? Pertanyaan bagus banget tuh buat dibawa pulang. Mari kita tutup dengan pegang erat ayat hafalan kita hari ini ya, dari Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, buat Anda yang mungkin belum gabung nih di komunitas inti kita, di Core Community of Love Revolution, kami mau undang Anda dengan hangat. Ayo temukan tempat bertumbuh bareng dalam iman dan keluarga rohani. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam dari Revive kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.